Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Ramadini. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengujian, uji validitas dan juga uji reliabilitas menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian usaha yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpul dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas perusahaan ada dua. Yang pertama yaitu perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item dikatakan valid. Jika nilai R hitung kecil daripada R tabel, maka item dikatakan tidak valid. Yang kedua yaitu melihat nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Dan jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak valid. Langsung saja, di sini sudah disediakan data dengan 30 responden, maka kita bisa copy seluruh nilai X-nya beserta dengan nilai totalnya. Lalu buka aplikasi SPSS-nya dan kopikan. Di sini masih terlihat nama item open X-nya masih var 001 sampai dengan var 003. Itu bisa kita mengubahnya di variable view. Sorot bagian var 001 sampai dengan var 0012, lalu klik Ctrl F, pilih replace, lalu ketik var 001 dan ubah menjadi X, lalu klik refresh all. Maka itemnya sudah berubah menjadi X1 sampai dengan X12. Untuk var 013 nya terubah menjadi total. Lalu kembali ke data view. Nah, di sini otomatis itemnya sudah berubah menjadi X1 sampai X12 dengan total. Selanjutnya yaitu uji validitas. Yang pertama, kita klik analyze, lalu pilih correlate dan klik evaluate. Lalu sorot X1 sampai dengan total, pindahkan ke variabel dengan klik panah ke arah kanan. Pastikan correlation koefisiennya bagian persennya dicentang, lalu klik OK. Nah, di sini otomatis muncul ataupun keluar output atau hasil dari pengujian validitas kita tadi dari X1 sampai dengan X12 dan juga nilai totalnya. Bagian X1 terdapat percent correlation atau kita bisa sebutnya dengan R hitung, dan juga C atau signifikasi, dan N ataupun jumlah data yang kita gunakan. Dan untuk menentukan apakah suatu item itu valid atau tidak valid, kita bisa melihat di bagian total. Nah, pada dasar pengambilan uji validitas person, kita bisa menggunakan dua perbandingan, yaitu perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Jika nilai R hitung kecil daripada R tabel, maka sebuah item itu dikatakan tidak valid. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai R hitungnya yaitu 0,527, sedangkan nilai R tabelnya yaitu 0,361. Dapat kita lihat bahwa nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel, maka item X1 dikatakan valid. Yang kedua yaitu kita bisa melihat nilai signifikasinya. Jika nilai signifikasinya kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid. Jika nilai signifikasinya besar dari 0,05,
maka item tersebut tidak valid. Bisa kita lihat di sini nilai signifikasi dari X1-nya yaitu 0,03, otomatis nilai ini kecil dari 0,05, maka item X1 dikatakan valid. Begitu seterusnya sampai dengan X12. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas Cronbach alpha bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengukuran uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya yang besar daripada 0,6. Untuk melakukan uji reliabilitas, kita bisa gunakan data sebelumnya. Langkah pertama yaitu klik Analyze, lalu pilih Scale, dan klik Reliability Analysis. Nah, di sini kita memindahkan nilai X1 sampai dengan nilai X12 ke bagian Items, lalu klik Statistik di pojok kanan. Pada bagian Descriptive for-nya, centang bagian Scale if item selected, lalu klik Continue. Pastikan model yang digunakan adalah alpha, lalu klik OK. Otomatis akan keluar output ataupun hasil dari uji reliabilitas. Untuk mengetahui apakah kuesionernya reliable ataupun tidak, bisa kita lihat pada bagian tabel reliability statistik. Ada bagian Cronbach alpha-nya yaitu 0,911 dan end of item-nya yaitu 12. Menurut Wiratna Sujarweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,6. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,911. Maka kuesioner ini dikatakan reliable. Perkenalkan, saya Syakira Nasyu Adrina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Uji asumsi klasik merujuk pada serangkaian tes yang dilakukan untuk memverifikasi apakah model regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis menjadi valid. Ada beberapa uji yang akan dilakukan, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan data-datanya pada Excel. Ada harga sebagai X1, kualitas produk sebagai X2, dan keputusan pembelian sebagai Y. Langsung kita copy saja data-datanya X dan Y-nya. Di sini saya ada 75 responden. Copy. Lalu kembali ke SPSS, kita paste di sini. Sudah ada data-datanya. Lalu kita ke variable view. Ubah ini menjadi X1, X2, dan Y. Label ini kita sesuaikan dengan data tadi, yaitu ada harga, kualitas produk, dan keputusan pembelian. Harga, kualitas produk, dan keputusan pembelian. Nah, measure ini kita ubah menjadi scale di bagian X1 dan X2 saja. Sedangkan Y tetap seperti ini. Lalu kembali ke data view. Nah, kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal p-plot, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya yaitu kita ke Analyze, lalu Regression, Linear, lalu kita pindahkan X1 ini dan X2 ke Independent.
Dan keputusan pembelian atau Y ini ke dependent. Lalu statistik, kita centang bagian collinearity diagnostic. Lalu continue ke plots, kita pindahkan spreadsheet ini ke Y, dan ZPRED ini ke X. Centang bagian histogram dan normal probability plot. Continue. Lalu save, centang unstandardized. Lalu continue dan OK. Nah, sudah muncul data-datanya ya. Ada variable enter, model summary, ANOVA, coefficient, collinearity diagnostic, dan residual statistic. Nah, uji yang pertama yaitu ada uji histogram. Nilai residual berdistribusi normal jika diagram membentuk kurva yang melengkung seperti gunung. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kurvanya itu membentuk seperti gunung ya. Langsung saja kita interpretasikan. Berdasarkan grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena memiliki kurva yang berbentuk melengkung seperti gunung. Nah, uji yang kedua yaitu ada uji p-plot. Nilai residual berdistribusi normal jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya. Begitu pula sebaliknya. Nah, dapat kita lihat bahwa titik-titik datanya itu berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya ya. Langsung saja kita interpretasikan. Berdasarkan grafik p-plot, dapat kita lihat sebaran data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, yang ketiga, yaitu ada uji Kolmogorov-Smirnov. Ada caranya lagi, yaitu kita kembali ke sini, lalu kita blok yang bagian rest ini, lalu ke Analyze, lalu ke Non-Parametric Test, ke Legacy Dialogs, lalu One Sample KS, lalu pindahkan yang ini, Unstandardized Residual ini ke Test Variable List, lalu OK. Nah, ini sudah muncul hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, data penelitian berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dan sebaliknya jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Dapat kita lihat di sini bahwa nilai signifikansinya itu 0,068 yang mana itu lebih besar daripada 0,05. Nah, langsung saja kita interpretasikan berdasarkan data yang ada. Terlihat bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,068 lebih besar dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, kita masuk ke uji yang berikutnya yaitu uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya kolerasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, dasar pengambilan keputusannya pada uji ini adalah jika nilai VIF kecil dari 10 dan nilai tolerance value besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, nilai VIF dan nilai tolerance value ini kita lihat pada tabel koefisien. Nah, di sini. Nah, dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variabel harga dan kualitas produk yaitu sebesar 1,242. Lebih kecil daripada 10. Dan nilai tolerance value variabel harga dan kualitas produk yaitu sebesar 0,805, yang mana itu lebih besar daripada 0,1. Nah, langsung saja kita interpretasikan. Berdasarkan tabel koefisien, diketahui bahwa nilai VIF, variabel harga atau X1 dan kualitas produk atau X2 adalah sebesar 1,242 lebih kecil dari 10. Dan nilai tolerance value, variabel harga atau X1 dan kualitas produk atau X2 itu sebesar 0,805 lebih besar dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot, di mana nilai ZPRED atau nilai prediksi diplotkan terhadap spreadsheet atau nilai residual. Nah, ini dapat dilihat pada scatterplot. Yang ini. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Yang kedua, titik-titik data tidak hanya mengumpul di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dan yang keempat, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa titik-titik datanya menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Dan juga titik-titik ini tidak membentuk pola tertentu. Nah, langsung saja kita interpretasikan. Pada grafik scatterplot, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena
titik menyebar, tidak beraturan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data ini. Nah, selanjutnya uji yang keempat yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Nah, jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Nah, caranya yaitu kita ke analyze, lalu regression, linear, lalu ini biarkan saja seperti ini, lalu kita ke statistik, lalu centang Darwin-Watson, lalu continue, lalu oke. Nah, ini sudah muncul Darwin-Watson-nya pada model summary. Nah, dasar pengambilan keputusannya pada uji ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika D kecil dari DL atau D besar dari 4 dikurang DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika DU kecil dari D, kecil dari 4 dikurang DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga, jika DL kecil dari D, kecil dari DU, atau 4 dikurang DU, kecil dari D, kecil dari 4 dikurang DL, artinya tidak ada kesimpulan. Nah, kita menggunakan rumus yang kedua, karena kita tidak ingin terjadinya autokorelasi pada data ini. Rumusnya yaitu DU kecil dari D kecil dari 4 dikurang DU. Nah, nilai DU itu kita dapat dari tabel Darwin-Watson. Saya sudah siapkan sebelumnya tabel Darwin-Watson-nya. Nah, K1, K2, K3, K4, dan K5 ini adalah jumlah variabel independennya. Karena variabel kita tadi ada 2, X1 dan X2, maka kita akan menggunakan yang ini. Lalu N ini adalah jumlah respondennya. Jumlah responden kita tadi ada sejumlah 75. Sejumlah 75. Nah, kita lihat yang ini. DU-nya adalah sebesar 1,6802. 1,6802 ya. Nah, langsung saja kita kepada hasil uji autokorelasinya, yaitu N-nya adalah sebesar 75. D-nya yaitu adalah sebesar 803. Nah, DU-nya kita dapat dari tabel Darwin-Watson tadi, yaitu sebesar 1,6802. Maka, didapat DU-nya yaitu sebesar 1,6802 kecil dari D, 1,803 kecil dari 4 dikurang DU. 4 dikurang DU ini kita dapat dari 4 dikurang 1,6802. Yang mana hasilnya itu 2,3198. Jadi 1,6802 kecil dari 1,803 kecil dari 2,3198. Nah, kesimpulannya yaitu tidak terdapat autokorelasi. Langsung saja kita interpretasikan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa data sudah lulus uji autokorelasi dikarenakan nilai D 1,803 berada di antara nilai DU 1,6802 dan nilai 4 dikurang DU, yaitu 2,3198. Nah, demikian penjelasan mengenai uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Untuk uji selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alfi Ananda. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir mengenai uji regresi berganda dengan SPSS. Tujuan uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Syarat uji regresi linear sederhana, yang pertama valid dan reliable, yang kedua normal dan linear. Dasar pengambilan keputusannya adalah yang pertama kita harus melihat seberapa besar nilai pada R². Semakin besar nilai pada R², maka semakin besar pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Di sini kita mengambil contoh variabel X1-nya keterlibatan kerja, variabel X2 kepuasan kerja, dan variabel Y kinerja. Dasar pengambilan keputusan yang kedua adalah melihat nilai signifikan dan nilai F pada ANOVA tabel. Nilai F harus lebih besar dari F tabel, nilai signifikan harus lebih kecil dari 0,5. Di sini saya sudah menyiapkan 46 data.
Kita lanjut klik variable view. Di bagian name, kita ganti jadi X1, X2, dan Y. Untuk bagian desimal, kita ganti menjadi 0. Untuk label, yang pertama kita ganti menjadi keterlibatan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja. Yang terakhir, bagian measure-nya kita ganti jadi scale. Lalu kita kembali ke data view. Ini sudah berubah menjadi X1, X2, dan Y. Setelah itu kita klik analyze. Kita klik regression. Dan kita klik linear. Keterlibatan kerja kita masukkan ke independen. Kepuasan kerja juga kita masukkan ke bagian independen. Dan yang terakhir, kinerja kita masukkan ke bagian dependen. Lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari regresinya. Ada variabel entered, ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membaca dari regresi ini. Untuk tabel yang pertama adalah variabel entered atau remove. Tabel pertama ini menjelaskan metode yang digunakan menggunakan metode enter. Metode enter adalah memasukkan semua variabel independennya. Jadi, metode enter biasanya digunakan dalam kasus pengujian teori dan semua variabel diberi kepentingan yang sama. Kita tidak membuat praduga apapun tentang kepentingan relatif variabel. Nantinya, kepentingan relatif akan diputuskan berdasarkan bobot beta yang terdapat dalam tabel koefisien berikutnya. Yang kedua adalah tabel model summary. Pada tabel kedua ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,717 pangkat A. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,513 yang bermakna bahwa pengaruh variabel bebas atau keterlibatan kerja dan keputusan kerja terhadap variabel terikat atau kinerja adalah sebesar 51,3%. Yang ketiga adalah tabel ANOVA. Dari tabel ketiga ini diketahui bahwa nilai F hitungnya adalah 22,690 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,01, yaitu kurang dari atau kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Dan tabel yang keempat adalah koefisien. Dari tabel keempat ini diketahui nilai konstan atau A sebesar 11,631, sedangkan nilai X1 dan X2 sebesar 0,302 dan 0,409. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah B1 kali X1 ditambah B2 X2, atau Y sama dengan 11,631 ditambah 0,302 ditambah 0,409. Artinya, konstanta sebesar 11,631 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja adalah sebesar 11,631. Koefisien regresi X1 sebesar 0,302 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai keterlibatan kerja
maka nilai keterlibatan kerja bertambah sebesar 0,302. Koefisien regresi X2 sebesar 0,409 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kepuasan kerja, maka nilai kepuasan kerja bertambah sebesar 0,409. Koefisien regresi nilai tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi berganda adalah B² sebesar 0,513 yang bermakna bahwa pengaruh variabel bebas atau keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel terikat yaitu kinerja adalah sebesar 51,3%. Yang kedua, diketahui nilai F hitung 22,690 lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikasi sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel keterlibatan kerja. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel keterlibatan kerja dan kepuasan kerja, itu adalah variabel X, terhadap kinerja atau variabel Y. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.